Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Rahmi Husnil Khatimah, Siti Masyita Ningsi Marsyah, Khairunisa, Vivi Nadirah, Nadila Zunairah, Asra Patul Sahda. Yang pertama, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Sebagai contoh, jika harga sebuah barang naik 10%, jumlah penawarannya naik 20%, maka koefisien elastisitas penawarannya adalah 20% per 10%, sama dengan 2. Rumus menghitung koefisien elastisitas penawaran yaitu persen perubahan permintaan per persen perubahan harga, atau dapat juga dirumuskan dengan simbol IS delta Q per delta P kali P per Q. Kita masuk ke contoh soal elastisitas penawaran. Contoh, harga sepatu anak naik yang semula 15.000 menjadi 20.000, sehingga penawaran naik dari 1.000 menjadi 4.000. Koefisien elastisitasnya adalah delta Q per delta P dikali P per Q. 4.000 dikurang 1.000 per 20.000 dikurang 15.000 dikali 15.000 per 1.000. Sama dengan 3.000 per 5.000 dikali 15, sama dengan 0,6 dikali 15. Hasilnya 9 IS besar daripada 1. Bisa kita lihat dalam kurva penawaran elastisitas di samping. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas permintaan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang apabila terjadi perubahan harga barang. Sebagai contoh, adanya penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang atau jasa, maka hal ini berimbas pada peningkatannya jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Contoh elastisitas permintaan. Pada saat harga 50.000, jumlah permintaan 40 unit. Harga naik menjadi 70.000, jumlah permintaan menjadi 30 unit. Hitunglah koefisien elastisitas permintaannya. ED sama dengan 50.000 per 40 dikali 30 dikurang 40 per 70.000 dikurang 50.000, sama dengan 50.000 per 40 dikali 10 per 20.000, sama dengan 5 per 8. ED sama dengan 0,6. Jadi elastisitas permintaannya yaitu 0,6. Berikutnya kita masuk ke elastisitas silang. Elastisitas silang merupakan persentase perubahan permintaan suatu produk X dikarenakan adanya perubahan harga produk Y. Rumus untuk menghitung elastisitas silang adalah Qx2 dikurang Qx1 per Qx1 per Py2 dikurang Py1 per Py1. Contoh elastisitas silang. Variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula jawa, dan gula batu untuk semester 1 dan 2 periode tahun tertentu berdasarkan laporan penjualan eceran sebagai berikut. Bisa kita lihat dalam tabel. Hitunglah tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula jawa. Tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula jawa yaitu EPJ sama dengan dalam kurung delta QP per delta PJ dikali dalam kurung PJ per QP. Delta QP 25.000 dikurang 20.000 dikurang 5.000. Delta PJ 8.000 dikurang 7.000 dikurang 1.000. PJ 7.000 dan QP 20.000. Jadi elastisitas silang antara gula pasir dan gula jawa yaitu delta QP
per delta PJ dikali PJ per QP. 5.000 per 1.000 dikali 7.000 per 20.000. 5 dikali 0,35 sama dengan 1,75. Jadi elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa yaitu 1,75. Selanjutnya, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah ukuran untuk mengetahui derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang dikonsumsi konsumen akibat adanya suatu perubahan atau peningkatan penurunan dari pendapatan konsumen. Elastisitas pendapatan ini dapat dihitung dengan membagi perubahan jumlah barang yang diminta dengan perubahan pendapatan dengan rumus EP sama dengan delta Q per delta Y dibagi Q per Y atau EP sama dengan delta Q per delta Y dikali Y per Q. Hasil dari perhitungan dari rumus tersebut akan menunjukkan beberapa persen jika EP sama dengan 1. Maka 1% kenaikan dalam pendapatan akan menaikkan 1% jumlah barang yang diminta. Jika EP besar atau elastis, maka orang akan membelanjakan bahagian yang lebih besar dari pendapatan terhadap barang. Jika pendapatan naik. Jika EP kurang dari 1 atau inelastis, maka orang akan membelanjakan bagian pendapatan yang lebih kecil untuk suatu barang. Contoh soal, sebuah rumah tangga berpenghasilan 100.000 membeli gula 10 kg setiap bulannya. Pada waktu penghasilannya naik menjadi 150.000 per bulan, konsumsi gulanya naik menjadi 12 kg. Elastisitas atau titik pendapatan dari permintaan gula rumah tangga tersebut adalah EP sama dengan 2 per 50.000 dikali 100.000 per 10 sama dengan 0,4. Karena kurang dari 1 indeks 0,4, maka EP kurang 1 atau inelastis, yang berarti bahwa adanya perubahan pendapatan sebesar 1% akan mengakibatkan jumlah barang yang dibeli sebesar 0,4%. Maka orang akan membelanjakan bahagian pendapatan yang lebih kecil untuk suatu barang. Bila pendapatannya naik dan kurva ajalnya seperti berikut. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.